Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Warisan yang tak diinginkan. Pagi itu, Raka berdiri di depan rumah tua yang nyaris tertelan ilalang. Atapnya miring, dindingnya rapuh, dan halaman penuh dengan rumput tinggi yang seperti mencakar udara. Ia menatap bangunan itu dengan bingung. Surat warisan dari notaris masih dalam genggamannya. Raka tak tahu bahwa kakek dari pihak ibunya pernah memiliki tanah di pedesaan terpencil bernama Kedawung. Tapi inilah buktinya. Setelah menyusuri jalan berbatu, hampir 2 jam dari kota terdekat, ia sampai di sana. "Masih kamu mau tempatin rumah itu?" tanya sopir angkot desa yang menurunkannya. Menatap rumah itu dengan pandangan curiga. Dulu yang punya itu bukan orang sembarangan, Nyai Sumarni namanya, pengabdi setan. Raka tertawa. "Sudah 2025, Pak. Masa percaya begituan?" Hari itu, Raka mulai membersihkan rumahnya. Bau lembab menyengat hidung, seperti dinding-dinding itu menyimpan jamur dan bangkai kenangan. Di ruang tengah, tergantung lukisan tua, seorang perempuan tua berambut putih, mengenakan kebaya lusuh, wajahnya pucat dan tatapannya seolah mengikutimu kemanapun. Di bawah lukisan itu, meja altar kecil dipenuhi sesajen kering, bunga melati busuk, dupa hitam bekas terbakar, dan secarik kain merah penuh bercak hitam. Raka menemukan tangga menuju loteng. Tapi saat ia menginjak anak tangga pertama, suara bisikan muncul dari atas. "Kamu pewaris, kamu datang." Malam pertama, angin bertiup kencang, padahal semua jendela sudah tertutup. Lampu padam, lilin di ruang tengah menyala sendiri. Raka mendengar langkah kaki, bukan hanya satu, tapi 3 suara sekaligus. Ia keluar kamar, menyalakan senter. Dari arah dapur, terdengar deretan pintu terbuka. Lalu, terdengar suara anak kecil tertawa, diikuti tangisan lirih seorang perempuan. Saat Raka berjalan mendekat, ia melihat bayangan anak-anak kecil berdiri saling membelakangi. Tubuh mereka pucat, mata hitam sepenuhnya. Mereka menghilang ketika senter diarahkan. Di dinding dapur tertulis dengan darah, "Terima nasibmu, darahmu dituntut." Rahasia di balik loteng. Besoknya, Raka menemukan buku tua bersampul kulit di bawah lantai papan yang lepas. Isinya tulisan tangan Nyai Sumarni. Ritual pemanggilan sasangka jagat berhasil, tapi tumbal belum sempurna. Harus dari darahku sendiri, anak dari anakku, pewaris darah itu akan datang. Bila dia kembali ke tanah ini, tubuh dan jiwanya adalah jalan. Raka menutup buku itu dengan tangan gemetar.
Ia sadar ia bukan sekedar pewaris tanah, tapi pewaris perjanjian. Raka pergi ke rumah dukun tua yang disebut warga Mbah Karyo. Lelaki renta itu sudah buta, tapi seolah bisa melihat sesuatu dalam batinnya. Aku pernah melawan Nyai Sumarni, tapi dia lebih kuat. Ia tak hanya memanggil setan, dia menjadi bagian dari mereka. Dan kamu, nak, kau cucunya, kau harus keluar dari sana sebelum malam Jumat Kliwon. Jika tidak, kau akan menjadi tubuh perantara. Raka tak percaya, tapi ia mulai mimpi-mimpi aneh tentang tubuhnya berdarah dan perempuan tua tertawa sambil menyanyikan lagu anak. Malam-malam penuh darah. Malam itu, pukul 12 malam, rumah berguncang seperti gempa. Tanah halaman belakang terbelah dan api hitam muncul seperti obor dari neraka. Sosok Nyai Sumarni muncul di tengah ruang tamu, berubah menjadi makhluk mengerikan. Tubuhnya setengah hangus, wajahnya tanpa mata, dan dari mulutnya mengalir darah panas. Darahmu adalah perjanjianku, lahirkan sasangka jagat dari tubuhmu. Raka melawan, berteriak dan membaca doa-doa dari buku warisan yang ia temukan. Tapi tubuhnya berat, seperti ditarik oleh banyak tangan dari tanah. Ritual pemutus. Mbah Karyo datang dibantu warga yang akhirnya percaya. Mereka menggali halaman belakang dan menemukan keranda kayu berisi jasad anak-anak tumbal masa lalu. Dengan ritual pemutusan, Mbah Karyo membacakan mantra kuno dari kitab pusaka. Tubuh Raka menjerit, arwah Nyai Sumarni keluar darinya dalam wujud asap hitam mengerikan, mengelilingi rumah dan menjerit keras sebelum meledak jadi api biru. Rumah itu terbakar dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa memadamkan, tapi dari kobaran itu Raka diselamatkan meski sebagian tubuhnya seperti bekas terbakar dari dalam. Tak semua warisan layak dimiliki. Beberapa tahun kemudian, Raka menjadi pemburu kejadian gaib. Ia tak pernah kembali ke desa Kedaung. Namun luka bakar di dadanya kadang masih terasa nyeri saat tiba malam. Di kota, kadang ia terbangun dan mendengar bisikan, "Kita belum selesai, darahmu masih milikku." Dan di setiap ulang tahunnya, ia menerima bunga melati hitam tanpa pengirim. Demikian cerita ini saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung saya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru berikutnya.